satu isu yang saya kira sangat krusial ya, karena revisi Undang-Undang 39 2008 ini bahkan nggak masuk prolegnas. Jadi kita udah tahu lah kira-kira arahnya kemana. Ini soal bagi-bagi kue saja. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pemerintahan Prabowo Gibran tinggal menunggu waktu nih Sobat TCID untuk dilantik begitu ya. Memang banyak banget hal-hal yang bisa kita diskusikan begitu. Salah satunya adalah program-program yang akan mereka jalankan. Makan siang bergizi gratis masih menjadi hal yang ditebak-tebak oleh netizen dan juga publik Indonesia. Terus juga yang menanti di awal tahun 2025 banyak yang deg-degan soal PPN naik jadi 12%. Tapi ada satu hal yang nggak bisa lepas juga dari sorotan nih. Karena beberapa hari sebelum dilantiknya Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih di tahun 2024 sampai dengan 2029 nanti, ada revisi undang-undang kementerian dan juga lembaga negara dan pemerintah nih Sobat PCID. Ini menghapuskan yang namanya batas jumlah kementerian di Indonesia. Pemberitaan ini sebenarnya udah banyak banget bisa dibaca di media sosial begitu ya, sampai ada wacana bahwa Prabowo Gibran itu akan menambah jumlah kementerian dan juga lembaga pemerintahan kementerian sampai dengan 44. Well, ini banyak banget ya, dan banyak yang mengkaitkan ini soal koalisi yang gemuk di pemilu 2024 yang lalu sampai akhirnya kementeriannya bakal jumlahnya banyak banget. So, we gonna talk about it on this episode. Aku nggak sendirian, as usual. Untuk episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Alfat Bagus Panuntun Elnur Indonesia dari Universitas Gajah Mada. Kita biasa manggilnya Mas Alfat sih. Halo, Mas Alfat, apa kabar Mas? Halo Mas Syarif, kabar baik. Semoga Mas Syarif dan Sobat TCID dalam keadaan baik juga. Amin, amin, amin. Anyway, Mas Alfat lagi sibuk ngapain nih? Kayaknya kalau base-nya UGM tapi sebelum rekaman bilang lagi di Jakarta, kayak lagi ada penelitian apa gitu. Betul betul. Lagi di Jakarta memang lagi melakukan riset terkait dengan biaya politik bagi kandidat politik perempuan. Oke. Udahlah biaya politik gitu ya, terus kandidat politiknya perempuan lagi. Ini menarik Ya, banget sih. Oke, mungkin bisa di-share besok di TCID kali ya Mas ya, buat sini boleh nggak boleh jadi siap gitu. Mas. Itu Siap. topiknya menarik Insya Allah. banget tuh. Nah, Mas Alfat, kita masih ngomongin soal politik juga begitu ya, ketika kemarin DPR merevisi undang-undang soal batas kementerian nih. Itu undang-undangnya ada di Undang-Undang Kementerian Negara. What comes to your mind Mas ketika akhirnya DPR ketok palu buat ngerevisi undang-undang ini nih Mas? Wah, ini eh, satu isu yang saya kira sangat krusial ya. Karena revisi Undang-Undang 39 2008 ini bahkan nggak masuk prolegnas kayak gitu. Mm-mm. Tentu saja ya sesuatu yang datang tiba-tiba itu memunculkan pertanyaan kepada mereka yang sedang berkuasa. Publik ini menduga-duga kenapa sih ini tiba-tiba barang ini harus diperjuangkan, kenapa barang ini harus dibahas padahal nggak masuk prolegnas. Nah, kalau misalnya kita lihat roots-nya itu kan sebenarnya jelas ya bahwa saat pemilu kemarin koalisi gemuk yang dibawa oleh Prabowo ini luar biasa besar ya. Yap. Dan kemudian konsekuensi logis dari adanya dukungan dari partai politik yang sangat besar itu ya soal bagi-bagi kue. Hmm. Jadi argumentasi apapun bicara tentang tantangan global yang cepat, kemudian kita membutuhkan upaya responsif ya, dan bagaimana caranya untuk mengawal isu-isu yang jauh lebih beragam itu jadi seolah-olah nggak relevan atau kurang relevan ya. Ketika kita tahu bahwa the detail is the devil itu kayak gitu, Hmm. the devil is the detail. Jadi sederhananya ya apa yang kemudian terletak di dalam detail itulah setannya tuh. Jadi kita udah tahu lah kira-kira arahnya kemana. Ini soal bagi-bagi kue saja kayak gitu. Iya, berbicara bagi-bagi kue kan kalau kita ngeliat diskusi di media yang lain begitu ya Mas Alfat ya, selalu ada Ya, counternya begitu bahwa kalau mau bilang ini bagi-bagi kue bakal bikin gendut dan boros anggaran. Cuman I'm wondering, aku tuh masih wondering apakah ini ada dampak positifnya atau enggak ya? Karena kan memang urusannya makin banyak nih, kayak makan siang tuh butuh ada yang ngurus begitu kan. Terus
program-program yang lain. Salah satunya kalau soal kesehatan katanya bakal ada medical health check gratis begitu-gitu. Is there any positive impact ketika pada akhirnya undang-undang ini direvisi begitu? Akhirnya masalah-masalah tertentu bisa ditangani dengan lembaga khusus gitu. Dampak positifnya aja deh gitu. Kita mencoba husnuzon dikit deh. Ya, ketika kita bicara tentang dampak positif yang kemungkinan atau possibility-nya muncul ya, tentu tentu saja ada kayak gitu. Peluang selalu ada ya. Karena satu urusan tadi seperti yang Mas Syarif sampaikan bicara tentang lembaga yang tepat untuk mengurusi makan siang gratis. Ini urusan besar. Dana yang dianggarkan itu juga besar. Kalau seandainya tidak ada lembaga yang kapabel, yang prudent ya, yang kemudian mereka bisa menggelar atau mengeksekusi itu dengan baik, ini bisa malah menjadi petaka kayak gitu. Nasi bisa basi kayak gitu ya. Makanan bisa jadi nggak ke deliver dengan baik kepada masyarakat kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara secara lebih makro ya, gambarannya ada banyak mudorot daripada manfaat Ya, ya. Ketika kita bicara tentang penambahan kementerian yang justru bahkan ini mengikuti selera penguasa kayak gitu. betul. Jadi bebas jumlahnya tidak ada batasan kayak gitu. Ini Ya. kan berbahaya. Justru kan di pasal 15 yang sebelumnya ya sebelum direvisi Hmm. dengan adanya maksimal 34 itu kan kita udah bisa mengira-ngira kira-kira dia akan membuat kementerian berapa banyak kayak gitu. Mhm. Oh ternyata ada maksimalnya limitnya 34. Kalau sekarang kita nggak punya bayangan limitnya berapa. Muncul angka 44 itu juga dari mana kan kita nggak tahu barang itu Betul. dari mana kayak gitu. Nah ini tantangan-tantangan harus dilihat ya. Tentu saja nanti kita akan bahas secara lebih mendalam ya. Tapi intinya eh, kekuasaan yang tidak dibatasi atau instrumen yang tidak jelas ukurannya, measurementnya, batasannya seperti apa, ini akan sangat rawan ya untuk diinjeksi oleh mereka yang mencari rente, jadi free rider, atau bahkan sekedar ya bagi-bagi kue untuk persiapan pemilu di 2029. Itu sih gambarannya. DPR responnya juga ajaib nih, Mas Alfat begitu. Karena beberapa statement yang saya coba cek di internet begitu ya, DPR bilang, ya kalau kementerian nambah, kami komisinya juga nambah dong. Betul. Is there any impact ke anggota legislatif nih Mas? Karena kan memang eksekutifnya yang nambah kan. Nah kalau DPR yang nambah nih dampaknya apa ya Mas ya? Karena banyak orang yang mungkin oh kementerian nambah oh ya udah APBN doang gitu bakal meledak. Tapi yang DPR kayak gini nih orang jarang ngeh gitu. Dampaknya apa ya? Jelas ya, ini penambahan komisi. Saya kebetulan kan risetnya bareng sama teman-teman yang ada di DPR DPD ya. Kemungkinan tuh komisinya jadi 13 gitu. Mhm, Jadi eh, apa namanya? Tentu saja ya semakin kompleks, semakin banyak urusan yang ditangani di lembaga eksekutif, maka itu juga akan berkorelasi dengan penambahan jumlah komisi yang ada di legislatif. Ini mhm, artinya ketika kita menambah anggaran di satu ini ya satu lembaga satu bagian trias politika eksekutif mhm. itu juga pasti akan berkorelasi dengan legislatifnya gitu. Ini konsekuensi logis saja sih. Jadi keduanya ya intinya sama-sama ingin membutuhkan resource tambahan. Sederhananya kurang lebih seperti itu sih. And that's the reason why mungkin PPN ditambah 1% ya Mas ya. Jadi Itu butuh yang dia digaji juga. jadi 12. Ya, bicara tentang apa pajak itu lebih ngeri kasihan itu ke kelas menengah itu. Mereka digeprek itu dari atas dari bawah. Ih, PPN naik, PPH juga punya perhitungan khusus ya kan. Belum yang Betul. lain-lain. Aduh, ribet kelas menengah. Nah, kita back on track lagi aja nih, mending Mas Alfat Siap. gitu. Hmm, Em, kita masih belum tahu sebenarnya precisely bakal berapa jumlah kementerian begitu ya, dan juga jumlah lembaga pemerintahan dan kementerian begitu yang bakal diketok palu. Karena kita masih harus menunggu nih. Mungkin akhir Oktober kita bisa dapat jawabannya. ya. Benarkah 44? Benarkah tidak sebanyak itu? Atau mungkin masih sama di 34 karena tekanan dari publik buat ngawasin ini juga lumayan besar. Nah, ketika Hmm, berbicara soal pemerintahan dan juga DPR yang diprediksi bakal menjadi lebih gemuk nih, Mas Alfat. hmm, Kita ngarahin ke soal tata kelola pemerintahan nih. Di tiga oke. puluh empat yang ada aja sekarang, itu tuh masih apa ya? Masih bisa dibilang sih
lempar sana lempar sini begitu. Kita bisa ngelihat banyak kasus lah pemerintahan itu tuh lempar bola panas dari satu ke yang lain begitu kan. Nah, dengan adanya penambahan ini nih begitu, karena memang sepertinya ada lembaga-lembaga khusus yang memang dibuat untuk apa ya, mengurusi masalah-masalah spesifik. Uh, is it the perfect solutions for our country gitu ya untuk memperbaiki efektivitas tata kelola pemerintahan nih, Mas? Ya, satu ini ya, salah satu cita-cita tentang reformasi itu adalah soal reformasi birokrasi. Yap. Nah, birokrasi itu kan sangat hierarkis dan jumlahnya itu kalau semakin diperbanyak, tentu akan memperbanyak koordinasi lintas kementerian lembaga. Artinya ini SOP-nya jadi lebih kompleks dan beragam. Kemudian alur koordinasinya ya jadi lebih rumit tentu saja. Kita melihat dengan jumlah yang 34 saja banyak yang miss, Hmm. kemudian banyak urusan-urusan negara yang tumpang tindih, kayak gitu Betul. ya. Eh, Banyaklah, pokoknya intervensinya menjadi ini ya, menjadi tidak cukup baik. Nah, apalagi jumlahnya ditambah, ini akan memperumit kondisi ini ya, kondisi negara, karena eh, kita akan menghadapi satu fase di mana anggaran belanja negara kita itu hanya difokuskan untuk koordinasi saja, sementara Ya. untuk eh, masyarakat, untuk publik, dampak terhadap pembangunannya menjadi sangat signifikan. Ini satu contoh ya yang saya lihat misalnya di kawasan timur. Kebetulan banyak melakukan riset di wilayah Indonesia Timur. Ada satu kabupaten provinsi satu kabupaten ya di provinsi Papua itu yang hampir 80% anggaran belanja daerah mereka itu digunakan untuk membiayai biaya belanja pegawai kayak gitu. Ya. Jadi untuk pembangunannya hanya kurang lebih ya pos anggarannya sekitar 20 sampai 30% saja kayak gitu. Ini kan sangat rumit. Jadi negara itu hadir hanya untuk menghidupi pegawainya kayak gitu, pegawai negaranya, bukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, kita khawatir itu ke depan karena tentu saja ya kita negara yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang, dan kemudian ketika kita melihat pos-pos anggaran kita digunakan hanya sebatas untuk koordinasi, untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kurang eh, perlu ya, itu ya akhirnya dampak ke masyarakatnya menjadi sangat tidak signifikan kayak gitu. Ini satu hal yang harus kita lihat ya. Artinya eh, semua hal yang terjadi ini harus harus dikalkulasi lah. Apakah ini beneficial buat masyarakat kayak gitu atau enggak? Harus dikembalikan ke situ. Itu sih. Productivity juga bakal jadi pertanyaan dong, Mas Alfat. Karena, well, 34 aja produktivitasnya dipertanyakan begitu. Ngurus kebocoran data, Jelas. ngurus kebocoran data aja salah satu kementerian, Kemenkominfo, let me shout about it, Mm-mm. nggak kelar-kelar begitu. Terus nambah lagi lah jumlah kementerian yang nanti butuh ini, butuh itu. Mungkin jadi lebih pemborosan anggaran daripada produktif dong ini, Mas. Betul. Nah, masalahnya tadi, Mas, ketika kita menambah jumlah kementerian, ini kan berkorelasi dengan anggaran. Anggaran menjadi tidak efektif, tidak efisien, tidak tepat sasaran, kayak tidak tepat guna, kayak gitu. Ini karena tadi orang-orang yang kemudian dipilih memimpin kementerian yang jumlahnya banyak ini orang-orang nggak kompeten kayak gitu. Ya. Masalah utamanya kan di situ. Kalau kita mau mau ini ya, kan ini pernyataannya Habibur Rahman yang saya ingat ketika kemarin menjawab pertanyaan wartawan ya, itu membuka babak baru dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Karena tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, baik di domestik ataupun global, itu harus direspons secara cepat, tepat, dan efektif kayak gitu. Hmm. Jadi menambah jumlah kementerian ini menjadi hal yang sangat relevan. Ditambah jumlah penduduk Indonesia, populasinya, dan luas wilayahnya sangat besar kayak gitu. Nah, kalau menurut saya, itu bukan argumen utamanya. Hmm. Jadi argumen utama untuk merespon tantangan itu bukan bukan dengan menambah jumlah kementerian, tetapi menempatkan orang-orang yang kompeten, yang kemudian mereka punya kecintaan terhadap Republik,
yang pada akhirnya kemudian tidak pernah berpikir bahkan untuk melakukan korupsi, punya kesederhanaan di dalam kehidupan. Nah, ini yang harus ditempatkan tuh di posisi-posisi publik yang pas kayak gitu. Nah, ini jadi tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh semuanya kayak gitu. Itu sih, Mas Syarif. Jadi kita berbicara soal meritokrasi jadi lebih penting di sini Mas Alfat ya daripada nambah jumlah orang yang karena eh, penduduk bertambah jadi menterinya harus bertambah bukannya kayak gitu ya karena Betul, ajaib betul. banget kalau ngitung kayak gitu. Mm-mm. Ya gitulah Mas, apa namanya tantangannya. Jadi kalau saya sih melihat memang persoalan-persoalannya itu harus harus dilihat dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya kebutuhan apa sih yang kemudian sedang kita ini ya, sedang kita eh, fokuskan kayak gitu, supaya intervensinya lebih lebih bermutu. Kalau kalau kayak gini kan kita akan selalu membuang-buang anggaran untuk sesuatu yang nggak penting, apalagi pemimpin orkestratornya yang namanya menteri itu nggak menguasai bidangnya kayak gitu. Menteri giveaway lah, menteri Ya. yang memang inkompeten kayak gitu. Nah ini kan kasihan masyarakat hanya terus menerus dibodohi kayak gitu. Dan parahnya lagi pemilu kita itu terus menerus merawat kemiskinan dan kebodohan sebagai komoditas politik kayak gitu. Itu Itu sih. situasi pemilu kayak gitu. Cita-cita kita untuk reformasi birokrasi artinya cuma angan-angan doang dong Mas kalau kayak gini kejadiannya. Koalisi gemuk harus bagi-bagi kue, mimpinya mau punya birokrasi bagus tapi nggak mungkin karena yang mendukung pada minta jatah semua nih. Is it cita-cita yang dalam tanda petik impossible buat diraih kah? Kalau ngelihat situasi politik sekarang Mas artinya dengan situasi yang ada sekarang dan isu yang beredar ya. Ya kan banyak ini ya, sebagian kalangan kritis menilai ini kita menghadapi satu fase yang sangat rumit. Negara mewacanakan Indonesia Emas 2045, tapi yang terjadi adalah Indonesia cemas. Pemerintah ingin menghadirkan generasi talenta-talenta muda yang menopang menuju Indonesia Emas. Hmm. Tapi yang muncul di persimpangan jalan itu generasi silver, Mas, bukan generasi emas, Mas. Ini kan paradoks dan jadi Ya. anomali di kehidupan kita kayak gitu. Ada gap yang kemudian terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita melihat seperti ini ya sangat sulit bagi kita untuk membayangkan reformasi birokrasi bisa bekerja secara baik karena pemimpin penguasa hanya melakukan politik akomodatif aja. Presiden juga potensial bahkan untuk menjadi tiran. Ini hal-hal yang harus kita lihat ya. Dampak yang lebih parahnya lagi ya tadi. Dengan 34 kementerian saja sudah tumpang tindih kebijakannya, intervensinya menjadi tidak terfokus. Jadi Kementerian A intervensi ke satu wilayah, Kementerian B melakukan intervensi, tapi hanya sebatas untuk mereka sendiri untuk capaian indikator Ya. saja, capaian-capaian indikator yang di atas kertas, tetapi di masyarakatnya sama sekali nggak begitu merasakan. Nah ini kan penting untuk melihat catatan di atas kertas sama catatan realita di lapangan. Misal masyarakat miskin kita sekarang sudah di bawah 10% kayak gitu. Tapi kan realitasnya di masyarakat, masyarakat yang rentan itu justru semakin eh, bertambah jumlahnya Ya. kayak gitu, yang terancam miskin jauh lebih banyak kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Tambah soal pembengkakan anggaran ya lagi-lagi tadi anggaran yang seharusnya diorientasikan untuk kepentingan publik habis buat koordinasi, buat kajian kayak gitu. Nah ini kita bisa melihat lah yang paling parah lagi ya soal kebocoran anggaran akibat KKN. Ini jelas Ya. ini peluang untuk korupsi, kolusi dan nepotismenya. Ditambah yang menempatkan orang-orang yang seharusnya diduduki oleh seorang profesional atau mereka yang teknokrat kayak gitu. Ini ditempatkan oleh orang-orang yang inkompeten kayak gitu. Ini yang jadi kata kuncinya sebenarnya sih Mas dari saya. Jadi bukan jumlah berapa kementerian ataupun lembaga pemerintahnya, tapi orang yang menduduki di situ yang menjadi kunci sebenarnya daripada harus ngerevisi Undang-Undang Kementerian Negara, Mas Alfat ya. Betul, karena kan kalau misalnya kita melihat berbagai macam tantangan baru muncul ya, isu tentang udara yang tidak berpihak, iklim yang tidak menentu, permukaan laut yang naik drastis, bahkan sampai ini ya banyak kajian yang menyatakan ya Indonesia akan tenggelam ke depan, Jakarta kayak gitu, tahun 2050. Terus kemudian kita melihat
eh, ancaman terhadap ekosistem akibat pembangunan IKN, kayak gitu. Ancaman terhadap masyarakat adat, konflik agraria, eksploitasi alam yang berlebihan, di mana mineral kritis yang jumlahnya sangat terbatas dieksploitasi sedemikian rupa sampai kemudian meninggalkan aspek keadilan antar generasi. Ini kan tantangan-tantangan serius yang sedang kita hadapi. Dan sebenarnya isu itu sudah kita baca. Dan sederhananya isu itu sebenarnya bisa kita injeksi ke dalam kementerian-kementerian yang existing, yang sudah ada. Tinggal nanti nomenklaturnya bisa diubah, suburusan itu dimasukkan, dan kemudian tanggung jawabnya lebih lebih jelas. Karena jujur aja ya Mas ya, ketika kita melihat ASN-ASN kita, itu ternyata banyak juga yang nggak produktif Mas. Mhm. Ini kan kebocoran anggaran. Mereka datang ke kantor terlambat, pulang lebih awal. Di kantor juga main Zuma aja kayak gitu, main soliter. Ya. Banyak itu kita kita temukan kasus-kasus itu. Apalagi ini ya, ketika kita melihat diversitasnya yang sangat ini di lembaga kementerian pusat ada kayak gitu, yang di daerah apalagi kayak gitu. Ini tantangan-tantangan serius lah buat kita semua. Jadi negara tidak seharusnya membiarkan ini terus-menerus terjadi. Itu gambaran dari saya. I see. Well, tadi masalah banyak nih Mas Alfat ya. Kita ngelihat situasi sekarang begitu di mana permasalahan-permasalahan di era masa kini tuh banyak banget gitu dan pemerintahan terpilih kan mengatakan bahwa keberlanjutan ya. Dilepas kita kita coba lepas dari tadi semua kontroversinya. Apakah mungkin nih dengan adanya jumlah kementerian ini tuh orang-orang di pos yang sentral dalam tanda petik di pemerintahan yang sekarang masih berlanjut ya, yang belum diganti di tanggal 20 Oktober, itu tuh bisa buat dimasukin gitu orang-orangnya Pak Jokowi lah. Oh, ini orang yang kemarin ngurusin IKN nih, jadi masukin dia supaya IKN kita tetap keberlanjutannya aman atau misalnya hilirisasi lah orangnya aman. Is it possible itu jadi akhirnya jadi apa ya? Salah satu langkah yang diambil kita berbicara soal intrik-intrik politiknya nih, Mas Alfat. Ya, tentu saja ada ya. Banyak pengamat menyatakan ya ini soal bagaimana kekuasaan Jokowi itu tetap berlanjut ya, program-program yang sudah diwariskan atau sudah dieksekusi itu agar tetap bisa berjalan di periodenya Prabowo. Tapi kan situasi politik sangat cair dan bisa saja berubah kayak gitu. Turbulensinya dalam waktu hari, detik, menit itu bahkan bisa bisa berubah. Mungkin hari ini kita melihat Prabowo dan Jokowi masih bermesraan, tapi siapa sangka ke depan juga bisa ada turbulensi atau perubahan-perubahan politik yang terjadi. Tambah kekuatan Jokowi ini kan tidak ditopang oleh kekuatan partai politik. Soeharto saja itu yang dipegang oleh Golkar kayak gitu ya, yang sangat punya akar rumput, itu bisa tumbang juga. Apalagi Jokowi yang kemudian yang mengandalkan projo dan kebaikan atau kemurahan hatinya Prabowo kayak gitu. Iya. Ini gambaran dari saya sih. Jadi kalaupun di awal Jokowi ingin apa namanya menitipkan orang-orangnya di kabinetnya Prabowo, mungkin ada yang terakomodir, tapi tidak seluruhnya. Dan tentu saja ketika Prabowo sudah apa memimpin, ya keputusannya itu jelas ada di dia kayak gitu, utamanya kayak gitu. Itu sih. Oke. It's gonna be my last questions, Mas Alfat begitu. Ini kan masih belum belum fix ya dalam tanda petik ya. Kita belum tahu nih berapa Hmm, jumlah kementeriannya yang bakal dilantik begitu. ya. Meskipun isu dan nama udah dilempar banget nggak tahu dari mana deh itu. Dan semua source-nya selalu menuliskan juru bicara TKN atau apapun itulah. You name it lah di sosmed banyak banget beredar. Ada Hmm. nggak nih Mas Alfat yang pengen Mas Alfat sampaikan atau mungkin rekomendasiin dalam tanda petik mengenai permasalahan revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini dan juga dalam pemilihan menteri nih Mas Alfat. Terkait apa Mas tadi Mas? Soal apa ya penambahan jumlah kementerian ini, penambahan lembaga kementerian, terus juga revisi Undang-Undang Kementerian ada yang pengen disampaikan atau mungkin rekomendasi gitu Mas? Ya, kalau saya sih prinsipnya seperti ini, Mas. Kekuasaan yang tidak dibatasi itu akan menimbulkan potensi korup di situ.
Ini kan jumlahnya sesuai dengan selera penguasa aja. Betul. Jumlah yang tidak dibatasi itu yang akan menjadi penyebab eh, apa namanya penguasa itu akan bisa berbuat sesuka hatinya. Jadi politik akomodatif yang tidak dibatasi, yang tidak terkawal, ini hanya akan merugikan masyarakat kebanyakan kayak gitu. Kemudian yang paling penting itu adalah potensi kebocoran anggaran yang jelas-jelas terjadi ya. Ini pasti akan ada permainan KKN yang sangat besar kayak gitu. Jadi kalau saya membayangkan ini ya dunia dunia politik kita ini soal bagi-bagi logistik sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat kemarin pemilu lalu ada oposisi, sekarang semua oposisi berusaha untuk ditiadakan, membangun zakon kabinet kayak gitu. Ya, Semuanya diakomodasi dan kemudian tidak ada kontrol publik. Siapa yang akan mengontrol kayak gitu di parlemen? Siapa yang bisa memastikan bahwa pemerintahan ini akan sesuai dengan koridor demokrasi kayak gitu? Itu yang jadi hal-hal utama sih yang sebenarnya harus harus diperhatikan kayak gitu. Itu yang seharusnya dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah sehingga ke depan itu kita bisa melihat ya bahwa kementerian ini memang pure sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Kan kalau misalnya dengan kondisi yang tersedia seperti ini kita sulit nih melihat measurement indikator mengukur bahwa dia dia memang bekerja untuk rakyat apa indikatornya kayak gitu. Kemudian bagaimana mereka memastikan koordinasi lintas kelembagaan itu tidak tumpang tindih. Bagaimana kemudian memastikan bahwa urusan-urusan itu eh, berorientasi pada pelayanan publik kayak gitu. Karena ruang-ruang ininya ya, ruang-ruang untuk KK ini sangat terbuka, sangat lebar kayak gitu. Jadi saya kira ini tantangan-tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah ke depan kayak gitu. yes. Permasalahannya banyak, bagaimana caranya memastikan kementerian yang sudah ada ini bekerja dengan baik dan juga memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, itu harusnya menjadi kunci ketimbang berapa jumlah kue yang harus dibagikan ke anggota koalisi gitu ya, Mas Alfat ya. Mm-mm. Betul, betul. Oke. Well, it's a wrap for this episode, Sobat Isi ID. Mas Alfat, thank you so much udah menyempatkan waktunya buat ngobrol kali ini, Mas. Siap, sama-sama Mas Syarif. Lancar-lancar penelitiannya di Jakarta. Semoga hasilnya menarik gitu ya dan bisa di-share ke masyarakat begitu buat ngerti oh ternyata kayak gini gitu ya gambaran soal apa namanya pembiayaan politik untuk caleg perempuan. Sukses Mas Alfat buat penelitiannya. Siap, Lancar-lancar Mas. Dan Sobat Isi ID, amin. thank you so much for listening this episode ya. Jangan lupa sekali lagi buat ngecek tulisan-tulisan dari para akademisi dan juga peneliti di website kami di theconversation.com/id. Kalau emang pengen ngeliat rangkumannya di sosial media, kamu juga bisa ngecek di Twitter dan juga di Instagram @conversationidn atau mungkin juga versi videonya ada di TikTok ya di conversationidn juga. And don't forget to follow and subscribe Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Bisa kasih rating di situ dan subscribe YouTube channelnya The Conversation Indonesia di The Conversation Indonesia. Tinggal di search di YouTube ya. Like video di YouTube kami kalau emang suka. Kasih rating yang bagus juga di Spotify kalau emang kamu suka. Kalau emang nggak suka, ada kolom komen, kasih tahu aja kenapa emang nggak suka gitu. Just give us the feedback, right? Saya Muhammad Syarif signing out. Kita ketemu lagi next episode. Wassalamualaikum.